Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman ayyan sami'an bashiran mutakaliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa rida ni'amihi wa zinata wa bidada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ajratan fil ilm wa barakatan fi rizqin qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna lillahi min an-nar wa laqan islam qulu wa nabaddat hadatan wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Athaillah syai'ul lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Innalillah. Habib. Tetap Habib. Aku. Ada yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kegembiraan hati kita untuk tetap ma'rifatullah, makin asyik kita mendekati Allah dan bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah hajat maksud kita untuk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Waqala al-mu'allif rahimahullah wa qala al-musannifu rahimahullah rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Rubbama boleh jadi atau barangkali fatahalaka babat ta'ah, Allah membukakan bagimu untuk bergairah terus melakukan ketaatan. Wa ma fatahalaka babal qabul, tapi sebagian orang ketaatan itu atau apa yang kamu lakukan ketaatan itu
belum juga Allah menerima ketaatan itu. Jadi ada orang yang mendapatkan ketaatan tapi tidak diterima Allah. Warubama boleh jadi qada alaika bizanbi, karena kekuasaan ketetapan Allah engkau berbuat dosa. Pakana sababan fil wusuli, tetapi justru dosamu itu menyebabkan engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh jadi jangan bergembira dulu, boleh jadi ketaatanmu selama ini tidak diterima oleh Allah, tetapi justru dosa-dosamu itulah yang membawamu untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah terjadi itu? Bisa. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu pada saat kita sudah bisa taat, kita bisa sudah mengerjakan sholat, Ramadan, tarawih, gembira sebentar, tetapi ingat, jangan terlalu berbangga hati. Boleh jadi amal itu masih belum diterima Allah. Puasa kita, ketaatan kita dalam puasa untuk tetap puasa, boleh jadi belum diterima oleh Allah. Tapi justru kelalaianmu atau dosamu bisa jadi justru penyebab memasukkan engkau atau menjadikan engkau sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang diterimanya. Bagaimana itu maksudnya? Ingat, ini kalimat rubama ai li taati. Boleh jadi apa selama ini adalah al idofatu fiha bihima bibayanihi au min idofatil musyabbah. Boleh jadi ibadahmu itu sendiri adalah penyerupaan selama ini. Kamu bergantung sekali seolah-olah ibadahmu atau ketaatanmu kamu anggap itu adalah bukti kamu akan masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Lalu kamu berbangga. Padahal itu belum final lagi. Ibadah itu belum final, ketaatan itu belum final. Masih ada rangkaian di dalamnya. Apa? Dengan suatu pertanyaan, apakah ibadahmu sudah diterima oleh Allah atau tidak? Selama ini kita hanya menyeleksinya, memfilternya, memahaminya hanya melalui kajian johir atau ilmu fikih. Apakah dengan fikih itu sudah selesai masalah? Tidak. Ada lagi satu hal. Ikhlaskah kita melakukan ketaatan itu atau tidak? Bagian ikhlas tidak kita perhatikan. Nah, ini menjadi masalah. Tetapi rubama qada alaika bijanbi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi justru yang tidak engkau perhatikan dosa-dosamu itu atau kelalaianmu. Sering diantara sholat 5 waktu tertinggal, ada yang tertinggal johor kah tertinggal waktu rame-ramenya jualan kacang siang hari bibai, atau jualan es musim hujan, musim hujannya musim panas biplah. Apalagi nyiur, jualan nyiur nyiur itu 1 kilometer terasa sudah baunya. Terasa sudah, warik pangnang merasakan tuh ada kita. Enak sekali kelak bulan puasa tuh. Enaknya bukan main. Boleh jadi dosa-dosa kita itu justru menyebabkan kita lalai. Kenapa? 5 aja. Kenapa? Wazalika ana ta'at, karena sesungguhnya ta'at itu qad tufarinuha afati qadiha fil ikhlasi biha kal ijabi biha wa i'timad alaiha wa tikaru man lam yaf'alha. Boleh jadi ketaatan yang kamu lakukan itu adalah perbandingan sebenarnya dari cacat dirimu dalam masalah ikhlas, seperti ujub ataupun engkau berpegang teguh kepada ibadat dan ketaatanmu sehingga engkau lupa yang menentukan ibadahmu diterima atau tidak itu bukan kamu tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau terhijab sendiri terhadap kekuasaan Allah, ya kan? Kita seolah-olah ibadat kita ini, pengabdian kepada Allah ini sudah memasukkan kita ke dalam surga, menjadikan kita dekat dengan Allah.
paham seperti itu harus dihilangkan dari pikiran kita, kata saya. Kenapa? Karena yang mendekatkan kita dengan Allah itu hanyalah Allah juga, bukan karena ikhtiar kita. Jadi ikhtiar, sholat, ibadah kita, puasa kita selama ini kita lakukan, itu adalah menggenapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Bukan berarti ibadahmu yang memasukkanmu dalam surga, bukan ibadahmu menjadikan Allah cinta kepada dirimu, tapi semata-mata karena cinta kamu kepada Allah itu karena Allah yang memberikan kepadamu. Tetapi semata-mata karena Allah menggerakkan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan sampai dihilangkan. Bila ini hilang dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, namanya kita terhijab dengan Allah. Justru ketaatan itu jadi bumerang kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sombong di hadapan manusia, sombong di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita menapik, bahasa Banjar menapik, bahasa Indonesia tanpa sadar kita menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahi kita kemampuan untuk melakukan itu. Itulah berpegangmu, iktimadmu. Wa dzalika mani'um min qabuliha, itulah yang menghalangimu dari terkabulnya amal-amalmu selama ini, dari diterimanya amal-amalmu selama ini. Nah, pahamkanlah kita, ini terapi jiwa ini. Ini orang yang mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan yang ilmu macam-macam. Tasawuf itu terbagi tiga ya. Kalau bisa dipilih terbagi tiga. Satu, tasawuf awal, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu pertama tasawuf. Itu tasawuf pada waktu itu tuh adalah juhud. Juhud itu meninggalkan dunia, Beb. Nah, ada kan para sahabat meninggalkan dunia, pekerjaannya puasa aja. Nah, tasawuf yang kedua adalah tasawuf sunni. Ya, seperti Ibnu Athaillah, tasawuf sunni ini, Syekh Abdul Qadir Jalani, tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Ghazali. Itu tasawuf sunni namanya. Ada lagi yang ketiga, tasawuf falsafi, tasawuf filsafat. Nyoba filsafat aja, buat apa sholat jar, meluasi lubang burit aja. Wah, ujung-ujungnya tidak sembahyang, selidik-selidik, dasar pengoler juga, Biplah. Biplah. Nah, Palui tanya lawan guru jar, ulun dihipnotis orang tadi itu pagi puasa tadi jar. Wah, pak dihipnotis kemana jar? Dihipnotis langsung makan ulun jar. Wah, itu ada dihipnotis itu namanya jar guru. Itu memang apa? Memang kelakuan sendiri, Bipai. Seperti itu. Nah, sudah. Nah, sekarang dosa. Bagaimana tentang keadaan dosa itu? Wadzanbu qad yuqarinuhu ila tijai ilallahi la taza'a ilallahi wal ihtijari ilaihi wahtikaru nafsihi wa ta'zim man lam yaf'alhu fayakunu zalika sababan bi magfiratillahi lahu. Adapun dosa, lalu kamu merasa itu berdosa, lalu timbullah di dalam pikiranmu setelah kamu merasa berdoa itu tentang satu bentuk kehinaan, ihtikor, kehinaan kepada Allah, iktizar, sesuatu orang yang lemah melaksanakan ketaatan. Dasar aku ini, kenapa lupa aku sholat johor hari ini? Astagfirullah, lalu mengkodo sholat johornya, ya kah? Astagfirullahaladzim, kenapa aku tidak berterima kasih kepada si Udin yang baik kepada aku? Astagfirullahaladzim, ya Allah, minta maaf hamba ya Allah, kenapa hamba lupa berterima kasih kepadanya? Astagfirullah. Ada juga mau pas makan lupa membaca bismillah, astagfirullahaladzim, aku lupa membaca basmalah, bismillah. Lalu dia berkata bismillahil awal, bismillahil akhir. Subhanallah, bismillahil awalu, bismillahil akhir. Dibacanya itu. Dia merasa berdosa. Karena merasa berdosa itulah dia di hatinya ta'zim,
kepada Allah Subhanahu, ingin menghormati, mengagungkan Allah. Ya Allah, minta maaf hamba, minta ampun hamba. Lalu dia terus-menerus minta ampun, sehingga minta ampun kepada Allah itu menggiringi jadi amaliyahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biasanya Bipa istighfar jarang membaca karena merasa ada salah, lalu sering membaca istighfar. Kalau dihitung-hitung sehari bisa 1000 kali atau 100 kali, tanpa sadar dia terus-menerus minta ampun. Justru karena keadaan itu engkau merasa bersalah di hadapan Allah, merasa berdosa kepada Allah, sababan laka ila wusulillah, kepada sampainya dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari keadaan itu dimulai Allah pun mengampuni dosa-dosanya, wa wusuluhu ilaihi, dan menyampaikan orang itu di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Payan bagi an la yanzura abadu ila suwaril asyai, maka pada saat itulah tidak ada yang dilihat lagi si hamba ini kecuali dosa-dosa kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia lupa seberapa banyak dia sesungguhnya beramal ibadah selama ini, melakukan ketaatan selama ini. Lupa dia. Orang yang ikhlas itu kan lupa dengan kebaikannya, lupa dengan ketaatannya. Pernah menolong orang lain, tapi dia lupa dengan pemberiannya kepada orang tersebut. Nah, ini orang yang hebat. Yang diingatnya apa? Kesalahannya, kesalahan dosa-dosanya. Subhanallah. Orang ini adalah orang yang luar biasa sama sekali. Jadi orang yang luar biasa. Lain kisah Paloy waktu lagi kecil, lain pulang Bipai pas masuk sekolahan, kenapa terlambat ji ibu? Buai tadi dicopet orang buai. Oh, dicopet orang gak aja ibu? Copet orang apa? Nggak, uang kah hilang Paloy? Jar guru kan sekolah SD. Nggak buai, hilang. Bisa apa yang hilang? Buku PR buai. Buku PR yang hilang. Buku PR Bipai bahaya ibu nih. Pekerjaan rumah kalinya, pekerjaan rumah Bipai yang hilang. Buku PR yang hilang. Nah, orang yang tadi mengakal-akali seperti Paloy tadi, karena tidak mengerjakan PR lalu beralasan buku PR-nya hilang. Itu kan anak-anak tuh. Sampai dewasa manusia itu kadang-kadang begitu. Allah seolah-olah ingin diakalinya, ditutupinya. Kehebatan Allah itu ditutupinya pada dirinya. Itulah hijab manusia. Jadi Allah jangan diakal-akali. Kalau memang kita salah, minta ampun kepada Allah. Tidak bisa diganti apapun dosa itu kecuali dengan minta ampun kepada Allah. Merasa salah, ternyata kita ini memang tidak ada yang sempurnanya. Karena itu amaliyah pertama dalam dunia tasawuf, dalam dunia pembelajaran agama kita, apa? Taubat namanya. Maka berulang-ulanglah taubat itu, sehingga sampai kita dicatat menjadi kelompok yang disebut dengan awabin, yaitu orang-orang yang dekat, orang-orang selalu meminta ampun atau bertaubat kepada Allah. Nabi bersabda, qala la yazalu taiban parran minhu khaiban min rabbih hatta yamutu fayadkhulul jannah. Senantiasalah seorang hamba itu bertobat kepada Tuhannya, minta ampun kepada Tuhannya karena merasa salah dirinya. Wa khaiban, dia pun merasa takut, dosanya dirasakannya seperti gunung banyaknya. Min rabbi hatta yamutu, sampai dia meninggal akhirnya dalam keadaan itu. Fayadkhulul jannah, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu untungnya orang yang bertobat ya Nabi. Lah, paling penting itu. Hadis lain, wallazi nafsi biyadihi, dalam Iqazul Imam, hadis ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ajibah dalam Iqazul Imam. Wallazi nafsi biyadihi laulam tuznabu la jahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yaznabuna fayastaghfaruna fayaghfiru lahum. Demi Allah yang menggenggam diriku, ujar Nabi bersumpah nih, yang menggenggam dengan tangannya. Laulam
nabu, andaikan manusia itu tidak berdosa, andaikan manusia itu tidak berdosa, andaikan manusia itu tidak berdosa, lahajaballahu bikum, pasti Allah akan mengajab kalian. Wala ja'a biqaumim, lalu Allah setelah memusnahkan kalian, lalu Allah mendatangkan orang-orang yang berdosa, yajnabuna, orang yang berdosa fayastaghfiruna, lalu Allah mengampuninya, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, fayastaghfiruna fayaghfir lahum, maka Allah pun mengampuni permintaan ampun mereka tersebut. Nah, jadi jangan menganggap kotor orang-orang pendosa, orang-orang maksiat lah. Jangan dianggap kotor. Justru karena orang-orang pendosa itu ada, lalu mereka bertobat. Kalau tidak ada orang pendosa di dunia ini, la jahaballah, Allah pasti memusnahkan semua manusia ini. Kenapa? Itulah rahasia Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang minta pengampun, loh, genap lebih arti ampunan, tidak genap, yalah. Masa tidak ada Allah Maha Pengampun, tidak ada yang mengampun? Allah Rahman Rahim, tapi tidak ada yang minta Rahman Rahim. Allah maulah begitu, tidak bisa begitu. Pasti ada yang meminta kasih sayang kepada Allah. Nah, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.